Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bidan Yani. Pada video kali ini kita akan membahas tentang tata cara pengisian buku KIA khusus untuk pelayanan kesehatan ibu versi terbaru. Pertama, kita akan membahas tentang pengisian dan penempelan stiker perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi atau P4K. Pada stiker perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi ini, semua data-data yang diminta diisi dengan jelas seperti nama ibu, taksiran persalinan, penolong, tempat persalinan, pendamping persalinan transportasi, serta calon pendonor darah. Untuk penempelan stiker P4K bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan ataupun ibu hamil sendiri yang didampingi oleh tenaga kesehatan. Ditempel pada tempat yang mudah terlihat. Pastikan ibu hamil dan keluarga menyepakati amanat persalinan dalam stiker P4K dan sudah ditempelkan di depan rumah ibu hamil. Halaman pertama yaitu tentang identitas ibu dan suami. Pada halaman ini, isi identitas ibu dan suami dengan melakukan anamnesis secara langsung dengan ibu hamil maupun keluarga. Untuk pengisian identitas dapat diisi sendiri oleh ibu hamil maupun suami. Untuk halaman kedua, yaitu tentang pernyataan ibu atau keluarga tentang pelayanan kesehatan ibu yang telah diterima. Pada halaman ini, bidan mengisi HPHT atau hari pertama hari terakhir, serta hari taksiran persalinan. Untuk pemeriksaan minimal 6 kali selama masa kehamilan, yaitu 2 kali pada trimester pertama, 1 kali pada trimester kedua, dan 3 kali pada trimester ketiga. Untuk trimester pertama dan trimester ketiga diwajibkan untuk kontak masing-masing 1 kali dengan dokter, baik itu dokter umum di puskesmas maupun dengan dokter OBGYN. Pelayanan yang dilakukan yaitu sesuai dengan standar 10T. Ibu mengisi tanggal dan tempat pemeriksaan sesuai dengan kapan ibu diperiksa. Bidan memberikan paraf di setiap pemeriksaan yang telah dilakukan. Selanjutnya yaitu halaman ketiga tentang pengawasan minum tablet tambah darah atau TTD. Pada lembar kartu kontrol minum tablet tambah darah pada ibu hamil ini, pengontrol dapat dilakukan oleh ibu hamil sendiri, suami maupun keluarga. Pengisian bulan dan tanggal disesuaikan dengan kapan pertama kali ibu kontak dengan tenaga kesehatan yang telah diberikan tablet tambah darah. Berikan tanda centang atau checklist jika diminum dan tanda silang jika tidak diminum. Untuk halaman keempat yaitu menyambut persalinan. Mengisi amanat persalinan dengan lengkap dan mengikut sertakan suami atau keluarga seperti penolong persalinan, jenis jaminan yang akan digunakan pada saat akan bersalin, terus kendaraan yang akan digunakan, metode kontrasepsi yang akan digunakan setelah pasca persalinan, serta menyiapkan sumbangan darah atau keluarga yang mempunyai golongan darah yang sama. Untuk halaman kelima yaitu pelayanan dokter evaluasi kesehatan ibu hamil. Untuk halaman ini khusus diisi oleh dokter, di mana dilakukan di awal kehamilan. Pemeriksaan kesehatan ibu terdiri dari IMT, pemeriksaan fisik, status imunisasi TT, riwayat kehamilan, riwayat penyakit keluarga, serta pemeriksaan khusus. Untuk halaman 6, yaitu pemeriksaan dokter pada trimester pertama, yaitu usia kehamilan kurang dari 12 minggu. Untuk halaman ini diisi oleh dokter dengan melingkari hasil pemeriksaan fisik, mencatat hasil USG, laboratorium, menulis kesimpulan, grafik, persalinan, abortus, maupun anak hidup. Kemudian disambung dengan usia kehamilan dan penyakit jika ada. Menulis rekomendasi apakah untuk kunjungan ANC selanjutnya dapat dilakukan di FKTP atau harus dengan rujukan ke FKRTL. Grafik evaluasi kehamilan diisi oleh bidan dimulai dari usia kehamilan 12 minggu. Jika telah dilakukan pemeriksaan di bawah usia 12 minggu, maka dapat diisikan atau ditulis pada rekam medik pasien, baik itu rekam medik, register maupun kohor ibu hamil. Kemudian target kenaikan berat badan di checklist sesuai dengan IMT ibu. TFU dilambangkan dengan lingkaran atau O, dan denyut jantung janin diberikan simbol X atau tanda kali.
Nadi diberikan simbol titik, sedangkan tensi diberi panah atas untuk sistol dan panah bawah untuk diastol. Selanjutnya lengkapi pemeriksaan HB dan protein urin, dan lakukan checklist atau berikan checklist untuk pemberian kalsium dan aspirin jika diberikan. Selanjutnya yaitu grafik peningkatan berat badan. Pada halaman ini diisi oleh bidan, isi berat badan dan IMT sebelum hamil dan hitung kenaikan berat badan. Hasilnya di-cross pada grafik dan beri tanda silang pada grafik sesuai usia kehamilan dan kenaikan berat badan ibu saat pemeriksaan. Garis putus-putus besar untuk ibu hamil dengan kek atau kekurangan energi kronik, dan area warna pink untuk kenaikan berat badan bumil normal. Area di antara garis putus-putus pink kecil yaitu kenaikan berat badan untuk ibu hamil gemuk, dan area biru yaitu kenaikan berat badan ibu hamil dengan obesitas. Selanjutnya halaman ke-9 yaitu tentang screening preeklamsia pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu. Pada halaman ini khusus diisi oleh dokter. Dilakukan rujukan jika ditemukan 2 risiko sedang atau kolom kuning dan 1 risiko tinggi atau kolom merah. Selanjutnya yaitu halaman 10 tentang lembar pemeriksaan dokter pada trimester ketiga yaitu di usia kehamilan 32 sampai dengan 36 minggu. Untuk pelayanan ini khusus diisi oleh dokter dengan melingkari hasil pemeriksaan fisik, mencatat hasil USG, mencatat hasil pemeriksaan laboratorium, serta melingkari rencana tempat persalinan. Mencatat kesimpulan apakah persalinan dapat dilakukan di FKTP atau harus dilakukan rujukan ke FKT RTL. Untuk halaman 11 dan 12 yaitu tentang ringkasan pelayanan kesehatan dokter. Diisi oleh dokter dengan bentuk SOAP dan jika perlu hasil USG bisa dilampirkan. Untuk halaman 16 yaitu tentang periksa kehamilan. Pada halaman ini, pastikan ibu hamil mendapatkan pelayanan pemeriksaan kehamilan yang meliputi 10T, yaitu di mana ibu hamil mengisi atau memberikan tanda centang pada setiap hasil pemeriksaan yang telah diberikan oleh bidan selama pemeriksaan kehamilan. Selanjutnya, yaitu pada halaman 17 yaitu tentang kelas ibu hamil, di mana dalam melakukan kelas ibu hamil ini, selanjutnya untuk halaman 18 sampai dengan halaman 22 yaitu tentang materi kelas ibu hamil. Yang pertama yaitu materi tentang perawatan sehari-hari ibu hamil. Yang kedua, hal apa saja yang harus dihindari oleh ibu hamil. Terus, tanda bahaya pada kehamilan serta masalah lain pada masa kehamilan. Dan yang paling penting adalah tentang gizi ibu hamil selama masa kehamilan. Yang terakhir yaitu tentang persiapan melahirkan atau bersalin. Semua telah direncanakan dan telah mendapatkan persetujuan dari keluarga sebelum hari taksiran persalinan. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat untuk semua ibu hamil, bersalin, nifas di seluruh Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.